Akhirnya Anies gigit jari, Jokowi curi panggung Formula E. Ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Beberapa waktu yang lalu di peresmian sirkuit Mandalika melalui Bambang Susatyo, politikus Golkar, Ketua MPR RI yang juga Ketua Ikatan Motor Indonesia atau IMI, membocorkan canda Jokowi kepada Sean Gelael untuk ikut ajang Formula E atau E-Prix yang sedianya diselenggarakan di Jakarta pada bulan Juni 2022. Saat itu kata Bamsud, Presiden Jokowi menantang Sean Gelael untuk ikut serta di ajang Formula E. Kemudian secara beramai-ramai candaan Presiden Jokowi itu sebagai pesan simbolik jika Formula E direstui oleh Presiden Jokowi di tengah polemik yang masih diselidiki KPK atas laporan masyarakat terkait dugaan korupsi. Jokowi ini memang paling jago kalau lempar simbol. Khas gaya politik orang Solo, kadang tak perlu membuat sebuah pernyataan yang disorot banyak lampu, kamera, dan di atas panggung. Cukup dengan santilan saja sudah menjawab sedikit teka-teki, tapi sekaligus masih diliputi misteri. Dan kita disuruh membedahnya. Sontoloyo memang, hahaha. Akan tetapi semakin kesini kian terang setelah Erick Thohir, Menteri BUMN, yang akhir-akhir ini wajahnya banyak nongol di ATM. Dengan senyum cerahnya itu, tapi tak sebanding saldo kita yang sering merana. Dalam sebuah kesempatan memberi pernyataan di depan awak media terkait Formula E, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir menilai bahwa kompetisi balap mobil listrik Formula E di Jakarta tahun depan merupakan event besar yang bisa mempromosikan Indonesia kepada dunia. Tentu event yang lain itu adalah event lebih daripada mempromosikan Indonesia. Apakah Formula E, apakah MotoGP? Kata Erick Thohir kepada wartawan kemarin di Jakarta. Selain itu, Erick Thohir juga menuturkan bahwa pada tahun 2022 akan ada banyak event besar di Indonesia. Bahkan, baru-baru ini Presiden Jokowi pun memberikan pernyataan yang amat jelas di Indonesia International Motor Show atau IIMS Hybrid 2021. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui penyelenggaraan pameran ini, reputasi Indonesia di dunia otomotif bisa ditingkatkan dan sekaligus menunjukkan kesiapan kita untuk menjadi tuan rumah penyelenggara event otomotif berskala internasional, termasuk persiapan kita untuk menggelar MotoGP di Mandalika, Formula E di Jakarta, dan event-event internasional lainnya. Kata Presiden Jokowi secara daring dari Istana Negara Jakarta Pusat, Kamis 15 April. Dari pernyataan di atas sudah jelas bahasa bersayap Presiden Jokowi. Saat peresmian sirkuit Mandalika rupanya benar adanya sebagai restu agar penyelenggaraan Formula E tidak boleh berhenti atau gagal. Dan juga pernyataan di IIMS Hybrid 2021. Lantas bagaimana dengan dugaan korupsi Formula E? Korupsi dan penyelenggaraan Formula E itu dua hal yang berbeda. Jika memang ada korupsi, lantas tak serta-merta menghentikan penyelenggaraan yang sudah dijadwalkan. Memangnya Candi Hambalang di masa SBY dulu? Enggak lah, kelas Jokowi tak sebanding SBY. Jika memang ternyata ada korupsi misalnya, yaitu bagian dari lembaga anti rasuah, biar mereka yang mengurusinya. Jika ternyata dari penyelidikan KPK tidak ditemukan tindak kejahatan yang mengarah ke unsur pidana, maka secara otomatis dihentikan penyelidikannya. Pada intinya ada dan tidaknya korupsi Formula E tetap jalan. Pasalnya ini pertaruhan gengsi negara. Apa iya kita mau semisal terbukti korupsi, lantas ajang Formula E mandek, maka sudah pasti negara dan rakyat Indonesia yang dirugikan? Dan yang lebih mengerikan, borok kita atas ulah di DKI Jakarta ini baunya ke seluruh dunia. Wah, betapa memalukannya. Siapa sih gubernurnya? Tidak becus amat. Soal Anies sebagai gubernur DKI Jakarta dan pihak yang paling bertanggung jawab, biar itu menjadi penilaian masyarakat Indonesia. Jika memang program andalannya tersebut menjadi banjaan pihak terkait. Seperti halnya program DP 0, janji manis kampanye andalan Anies yang berakhir mengantarkan anak buahnya meringis di balik jeruji besi dan rugikan negara 153 miliar. Saya rasa Presiden Jokowi yang pada akhirnya mendapat panggung, bukan Anies Baswedan pada ajang Formula E tersebut. Loh kok bisa Presiden Jokowi? Lewat cara saya. 3 kata legendaris yang pada akhirnya sang Presiden Republik Indonesia itu telah membuktikan menjadi bintang di forum-forum internasional. Negara jelas tidak mau dijadikan bahan tertawaan bangsa lain atas gagalnya Formula E. Dunia internasional matanya menuju Jokowi sebagai presiden, bukan Anies yang cuma gubernur katrolan pentol korek pakai jubah. Ya, kita semua pasti sudah mengetahui maksud
dan tujuan Anies ngotot program Formula E harus terlaksana. Tujuan Anies tentu terkait panggung 2024 juga menutupi program-program yang gagal sebelumnya. Akan tetapi itu kan dulu sebelum ada penyelidikan KPK. Atas laporan rakyat, pasalnya dulu Anies berpikir tak akan ada skenario tersebut, sampai syarat KPK segala. Lagi pula, sepupunya Novel Baswedan saat itu masih bercokol di KPK sampai akhirnya kini sibuk bikin channel YouTube dan usaha cari subscriber. Tapi, kalau sekarang Anies jelas bungkam jika ditanya tentang Formula E. Dan, seperti yang kita baca justru pemerintah pusat yang mengeluarkan statement tersebut, bukan? Dari sana sudah dapat digambarkan sedikit demi sedikit ada semacam daya tawar kelas tinggi yang tidak tersirat oleh rakyat. Faktanya Jakpro kembali mundur sekedar menentukan venue saja. Mereka berkata akan ditentukan pada bulan Desember 2021. Sesederhana itu. Bagaimana? Demikian. Wow, tokoh ini jadi rebutan partai besar. Ditulis oleh Adin di Siwar.com. Pemilih presiden atau pilpres memang masih lama, 3 tahun lagi. Tapi rupanya daya tarik pilpres sangat kuat, bahwa jauh sebelum pilpres dilaksanakan. Partai politik khususnya partai politik besar dan tokoh-tokohnya sangat tak kuat untuk langsung terjun, mencuri start menuju pemilihan presiden. Memang tahun 2024 merupakan tahun terakhir Presiden Jokowi menjabat menjadi presiden. Sudah dipastikan tahun 2024 nanti kita akan mempunyai presiden baru. Hal ini juga sesuai dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Jika ada kejutan politik misalnya amandemen masa bakti presiden, ya itu lain lagi. Selain ini nama Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sering menjadi figur teratas dalam segi berbagai lembaga survei. Prabowo dan Ganjar menjadi bintang sebagai kandidat paling kuat menuju Pilpres tahun 2024 nanti. Ganjar Pranowo saya kira mempunyai peluang sangat tinggi, karena Ganjar sudah memiliki banyak keunggulan, seperti berpengalaman memimpin masyarakat sipil dan mempunyai karakter yang dekat dengan rakyat mirip dengan Jokowi. Tetapi terjadi konflik di internal partai PDIP, sehingga Ganjar seolah diperlakukan layaknya anak tiri. Sebenarnya PDIP dengan mudah dan cepat bisa mengumumkan bahwa calon presiden dari partainya adalah Ganjar Pranowo. Dapat dibayangkan bagaimana kemungkinan tingkat keberhasilan Ganjar menuju RI1. PDIP merupakan partai besar dan sangat berpengalaman mengantarkan kadernya menuju RI1. Selain itu, Ganjar mempunyai elektabilitas tinggi dan dekat dengan rakyat. Tetapi, sekarang ini Ganjar seolah tidak akan diizinkan untuk maju menjadi calon presiden tahun 2024. Kondisi ini seolah ingin dimanfaatkan oleh partai lain. Terbukti Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan bahwa jika Ganjar tidak mendapat tempat di partainya, Golkar terbuka. Apakah nomor 1 atau nomor 2? Pernyataan ini tentu saja membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan barang. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menuding, Golkar memang sudah lama bermaksud membaca kadernya yang sedang naik daun tersebut. Golkar sebenarnya tak sendiri. Sebelumnya sejumlah partai politik juga mengaku melirik Ganjar untuk diusung di pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Partai Nasdem salah satunya. Partai politik yang berencana menggelar konvensi ini mengaku akan mengusung generasi baru untuk maju di Pilpres 2024 nanti. Salah satunya Ganjar Pranowo. Diliriknya Ganjar oleh sejumlah partai termasuk Golkar dan juga Nasdem untuk maju di Pilpres 2024 tidak lepas dari tingginya elektabilitas Gubernur Jawa Tengah ini. Berdasarkan survei sejumlah lembaga, nama Ganjar selalu berada di papan atas. Survei Litbang Kompas yang dirilis pada 18 Oktober 2021 menyebutkan Ganjar dan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menempati posisi teratas dengan elektabilitas 13,9%. Elektabilitas Ganjar bahkan sudah mengungguli Prabowo pada survei yang digelar Poltreking. Hasil survei Poltreking Indonesia yang dirilis pada 25 Oktober 2021 menyebutkan elektabilitas Ganjar mencapai 18,2%. Sementara Prabowo berada di posisi kedua dengan elektabilitas 17,1%. Di posisi ketiga ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan elektabilitas 10,2%. Jika dipikir-pikir PDIP aneh juga ya, diibaratkan seorang laki-laki yang acuh tidak acuh kepada pasangannya, si wanita sudah mengajak nikah, tapi si pria malah mengulur-ulur waktu. Tetapi ketika pacarnya ada yang mengajak nikah, dia tidak bisa merelakan. Disuruh menikahi tidak mau, merelakan dinikahi orang lain pun tidak mengizinkan. Kasihan nasib si perempuan tergatung-gatung, WKWK.
Sampai saat ini PDIP masih menggantungkan Ganjar. Meski memiliki elektabilitas yang tinggi, sampai saat ini PDIP belum memberikan sinyal bakal mengusung Ganjar di Pilpres 2024. PDIP justru terkesan lebih memilih Puan Maharani, putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Elit PDIP yang saat ini menjadi Ketua DPR RI ini dikabarkan akan menjadi sosok yang bakal diusung untuk maju di Pilpres 2024 nanti. Hal ini bisa dilihat dari maraknya baliho dan poster bergambar anak Megawati ini di seantero negeri. Meroketnya popularitas dan elektabilitas Ganjar terkesan tak diapresiasi oleh partai pimpinan Megawati ini. Sebaliknya, Ganjar seolah diperlakukan seperti anak tiri. Jika PDIP terlalu lama bersikap seperti sekarang ini menggantungkan Ganjar Pranowo, bukan tidak mungkin Ganjar akan pergi dan mencari tempat yang lebih nyaman. Jika sudah begitu, mungkin PDIP hanya